LMK RW, para kader, baik Wisma Jumanti, Pak RT, dan FKDM, serta unsur-unsur lain yang mohon maaf apabila ada yang terlewat ya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan sosialisasi. Ada beberapa macam. Saya pertama kali karena terkait dengan bencana tentu tidak lepas dengan masalah lingkungan hidup juga, karena awal dari bencana biasanya dari kerusakan lingkungan. Kebetulan sesuai dengan tupoksi saya sebagai Kasih Ekbang Polda Jawa ingin mensosialisasikan mengenai dampak dari pencemaran lingkungan dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Ini konsepnya yang dipakai adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Kita mulai Pak ya. Ya seperti kita tahu, Jakarta khususnya Kelurahan Cawang, tempat kita tinggal selama ini, merupakan ibu kota Pak ya. Karena dampak dari ibu kota negara ini, tentunya tingkat urbanisasi meningkat, jumlah penduduk meningkat. Begitu juga dengan kegiatan bisnis dan kegiatan industri. Pembangunan berkembang pesat di Jakarta, banyak kita lihat pabrik ya. Di Jakarta Timur ini banyak pabrik dan juga kendaraan juga banyak. Sehingga karena adanya tekanan lingkungan dan aktivitas manusia tersebut, Jakarta mengalami pencemaran lingkungan. Pencemaran ada apa aja sih? Pencemaran itu setidaknya ada 3 jenis Pak. Pertama, pencemaran limbah B3. Pencemaran limbah B3 itu bisa dari limbah industri dan limbah domestik. Kedua, pencemaran udara. Nah ini yang sedang gencar-gencarnya nih, polusi udara. Pencemaran udara ini bisa berasal dari beberapa macam. Misalnya dari emisi karbon, dari asap kendaraan, dari asap industri atau pabrik, dan juga bisa juga dari pembakaran sampah. Nah kebetulan kita juga lagi menghadapi Adipura Pak ya. Ya dimohon untuk sampai akhir bulan ini tolong dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, karena apabila ditemukan oleh tim juri ya langsung nol Pak, nilai Jakarta Timur udah bakal dapat kita. Mau yang lainnya bagus, karena satu hal itu kita bisa jadi kalah gitu. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air ini berasal dari buangan mandi cuci kakus dari MCK. Dan juga dari ini pencemaran air ini air tanah maksudnya dari ketiadaan septic tank. Jadi misalnya dia buang langsung ke got, akhirnya atau misalnya dia punya septic tank tapi nggak pernah diisep disedot gitu. Kadang-kadang kita kan ini Bu ya, kalau airnya belum mampet gotnya nggak pakai sedot kan gitu. Mau 10 tahun kalau mampet mah, padahal itu mungkin aja septic tank itu meresap ke tanah, sehingga apa? Artinya meresap ke tanah, jadi merusak air tanah. Kata tangga kita pakai air tanah tuh buat mandi, buat kan airnya dari mana? Dari ya, jadi ada 3 pencemaran Pak ya, limbah B3, pencemaran udara, dan pencemaran air. Oleh karena itu kita harus mengelola lingkungan hidup secara bijak. Nah, dengan menerapkan konsep yang ada di sini. Jadi konsepnya namanya pembangunan berkelanjutan. Artinya apa? Kita harus memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk apa? Menjamin keutuhan lingkungan hidup tidak hanya bagi generasi masa kini, tapi juga bagi generasi anak cucu kita di masa mendatang. Jadi kita ini pentingnya kita berperan serta
menjaga lingkungan hidup ini. Jadi bukan hanya untuk kita aja, untuk kesehatan kita, tapi untuk kelanjutan generasi kita di masa mendatang, anak cucu kita gitu. Jadi jangan cuma mikirin kita sendiri, yang penting kita bisa hidup, besok urusan belakangan lagi gitu, ada urusan yang lain. Nggak seperti itu. Nah, ini ada beberapa strategi Bu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan hidup. Pertama yang sudah sering kita tahu pasti adanya bank sampah. Bank sampah ini artinya pemilahan sampah, reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, daur ulang, dan recycle, daur ulang ya. Ada tiga R namanya. Dan bank sampah ini juga selain untuk mengurangi sampah, volume sampah di Bantar Gebang, kita juga dapat mendapatkan hasil ekonomi dari bank sampah. Jadi yang harusnya dibuang itu ya, ternyata kita dapat mengais rezeki dari situ. Dan di Kelurahan Cawang ini kebetulan sudah ada beberapa bank sampah ya. Kemarin saya juga ke Pak RW 6 gitu lah, kunjungan. Di RW 1 juga sudah tertutup Pak ya. RW 1, RW 8 juga ada, dan beberapa RW 7 juga ada gitu. Sudah mulai bangkit lah. Yang kedua, ada bentuk lagi kegiatannya namanya sedekah minyak jelantah. Nah, jadi terkadang kan kita ada orang ngumpulin minyak juga ya. Atau kalau di bengkel kadang-kadang ngumpulin oli bekas itu ditampung. Nah, ini minyak jelantah Pak, dari hasil ibu-ibu pasti kan menghasilkan minyak jelantah semua dulu ya, dari memasak gitu. Nah, itu dikumpulkan, dia bayar biasanya tuh, misalnya per 5 liter berapa gitu kasih ke ibu-ibu. Nah, dia didaur ulang sama dia. Jadi tahu nggak Bu kira-kira minyak jelantah itu kalau didaur ulang bisa jadi apa? Nah, salah satunya Bu, bener banget, itu bisa jadi sabun, terus bisa jadi pupuk tanaman, bisa jadi pakan unggas buat makan binatang, dan juga bisa jadi bahan bakar untuk biodiesel. Kalau di luar negeri, seperti di Jerman, mereka melakukan itu. Kalau di Jakarta juga sudah mulai melakukan itu. Yang ketiga, langkah yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk membantu melestarikan lingkungan, yaitu konservasi air. Konservasi air di sini maksudnya itu mengatur air hujan yang jatuh ke tanah agar air hujan jatuh ke tanah itu resapannya maksimal ke dalam tanah gitu. Kalau nah itu makanya Bu, sebelum hujan kita ngomongin dulu ya. Jadi artinya kalau misalnya air itu meresap secara maksimal ke tanah, kan kadang-kadang kita di sini ya udah di semen semua ya tanah ya, jadi resapan air berkurang, udah jadi beton semua gitu. Tujuannya ada resapan air di tanah, yaitu menghindari potensi bencana seperti misalnya banjir kan, karena kalau nggak ada buangan air mengalir kemana nggak meresap ya banjir, genangan gitu. Erosi tanah dan juga karena nggak ada resapan tanah terjadi kekeringan, terutama di musim kemarau nih seperti sekarang ini, kemarau berkepanjangan. Mudah-mudahan hujan segera turun Bu ya. Katanya sih bulan November, mudah-mudahan. Kira-kira bisa mundur dikit, bisa mundur banyak. Yang bisa dilakukan untuk konservasi air ini, pertama yang udah kita lakukan lah, menanam pohon. Menanam pohon bisa hidroponik, bisa juga kita kan banyak dikasih bibit ya dari kelurahan juga kita kasih cabai gitu, mungkin dari pihak swasta juga kita dapat pohon-pohon apa produktif gitu ya, dari jambu, mangganya gitu. Jadi bisa untuk memperkuat ini Bu, memperkuat kemampuan tanah untuk meresap air. Yang kedua, kita bisa membuat biopori. Buat biopori saya kira udah pada paham ya, buat biopori buat untuk resapan air, dan juga bisa juga membuat sumur resapan. Sumur resapan tuh tahun 2022 kemarin tuh lagi viral, lagi banyak kayak disuruh ngajuin, cuman kendalanya lahannya, kadang nggak tahu kontur tanahnya. Jadi kita bisa membuat di lahan miring, kalau kita buat di bawah itu sumur resapan ya tetap aja lumpeng ya karena genang di situ. Dan yang keempat, sedikit
lagi, yaitu cara kita untuk berpartisipasi lingkungan gitu, untuk menyelesaikan lingkungan, yaitu memiliki septic tank gitu. Saya yakin di Cawang ini sudah sebagian besar memiliki septic tank, ada juga yang belum ya. Fungsinya apa? Jadi tidak langsung air itu air buangan kita itu bekas mandi, cuci atau BAB gitu ya, tidak mencemari air tanah. Karena apabila mencemari air tanah dan meskipun kita olah tuh ya, dengan kita masak lagi atau didaur ulang lagi, tapi masih ada potensi tercemar. Nah itulah cikal bakal, kalau menurut penelitian cikal bakal statik Bapak Ibu dari sanitasi. Dia bukan karena statik itu tidak melulu disebabkan karena kurang gizi, tapi bisa juga karena mengkonsumsi air yang kurang baik. Efeknya nggak dirasakan langsung, bisa berapa tahun kemudian. Dan septic tank ini juga meskipun punya yang tadi saya bilang harus secara berkala disedot atau dibersihkan, jangan nunggu mampet dulu gitu. Karena misalnya septic tank kita kan dari tembok gitu, nah itu meresap ke dalam tanah, mencemari air tanah. Nah tetangga kita pakai sumur pompa nih, gitu kan airnya apa tuh? Jangan kita juga minum sendiri gitu. Ya, mungkin itu sekian Bu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sifatnya bukan untuk menggurui karena ini pasti hal-hal yang sudah kita tahu semua, cuma untuk mengingatkan kembali dan membuka wawasan kita. Kiranya dari hal yang singkat ini bisa kita manfaatkan dan kita sebarluaskan ke masyarakat untuk itu tadi pembangunan berkelanjutan yang untuk melestarikan lingkungan, tidak hanya untuk masa kini generasi kita, tapi untuk anak cucu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahannya nanti saya share di grup RT RW saya. Tolong disebarluaskan ke warganya. Terima kasih.